1 sampai 18. Dan temanya ialah kota si antikristus. Sebuah tema yang kalau kita lihat dari temanya mungkin kita berpikir apa hubungannya dengan kita. Karena kalau kita mengikuti pembelajaran dalam kitab Wahyu ini, kita tahu bahwa kita yang percaya Tuhan tidak akan masuk ke dalam yang namanya masa 7 tahun kesengsaraan. Kita akan berada dalam kondisi di mana kita akan diangkat, yang kita sebut sebagai pengangkatan atau rapture. Tapi biarlah malam hari ini kita melihat tentang kota si antikristus. Kota di sini lebih tepat adalah ibu kotanya. Ibu kota dari sebuah bangsa yang akan diperintah, dipimpin oleh antikristus. Dan melihat ibu kota ini, kita mau belajar apa itu kota yang sesuai dengan keinginan hati antikristus. Dan bagaimana kita memandang kondisi kita pada zaman sekarang ini. Khususnya yang berkaitan dengan segala hal yang bersifat duniawi. Kenapa yang kita akan baca mengenai kota si antikristus akan memberikan kita sesuatu yang sempurna ketika antikristus muncul. Tetapi gambarannya, bagian-bagiannya ada di dalam dunia saat ini. Dan kalau kita tidak hati-hati, hati kita cenderung mencintai hal-hal yang berhubungan dengan antikristus. Hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal duniawi. Seperti halnya nanti kita akan melihat kota si antikristus. Dan kiranya kita berdoa agar kita bisa mendidik anak-anak kita bisa membawa keluarga kita untuk lebih mencintai Tuhan daripada apa yang kita lihat sekarang ini sebagai gambaran akan kota si antikristus. Dan kita melihat di sini di ayat pertama dari Wahyu pasal 17 ini dikatakan bahwa lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku. Nah, ketujuh malaikat ini datang kepada Yohanes, Rasul Yohanes yang menuliskan kitab ini, dan mereka datang kepadanya dan ingin memberitahukan sesuatu kepada dia. Mereka katakan, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, ini adalah gambaran tentang sebuah kota yang akan ada di masa yang akan datang. Tapi di sini dikatakan bahwa kota ini disebut sebagai pelacur besar. Kenapa disebut sebagai pelacur? Kata yang mungkin menurut kita tidak enak untuk disebutkan dan tidak enak untuk didengar. Tapi ketahuilah bahwa nama ini menggambarkan situasi, keadaan, dan keinginan dari kota ini. Gambaran tentang kota ini digambarkan sebagai seperti seorang pelacur. Kalau kita berbicara tentang pelacur, dan di sini tentu secara rohani bukan secara jasmani. Karena tentu bagaimana berzinah dengan kota. Ini menggambarkan sebuah kondisi rohani. Yang artinya bahwa di sini ada ketidaksetiaan. Ada kompromi. Ada ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Alkitab, kalau ada sebuah kota atau sebuah keadaan dikatakan keadaan rohani seperti pelacur, itu sama seperti seorang yang menyembah berhala. Penyembahan berhala. Dan kalau dibilang, kata ini selalu kita sebutkan karena di sini dituliskan pelacur, berarti dia tidak setia kepada satu orang laki-laki. Siapa saja yang bisa memberikan dia keuntungan, dia suka, dia cintai.
Begitulah kondisi kota ini. Dan saudara-saudara, kota ini bukanlah kota yang tidak ada penghuninya, tapi di sini dikatakan bahwa yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, kalau kita berbicara tentang banyak airnya, kita lihat di ayat 15. Dikatakan di sana, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Kota yang begitu dicintai oleh banyak orang. Kenapa kota ini begitu dicintai? Karena di dalam kota ini tidak ada yang namanya penyembahan kepada satu Tuhan. Di dalam kota ini, apa yang kamu mau, kamu dapatkan. Kamu mau menyembah siapa? Kamu mau menyembah Tuhan Yesus, tidak mau menyembah Tuhan Yesus, it's okay, tidak masalah. Bebas. Kamu mau ikut hukum Taurat, ajaran Tuhan Yesus, mau tidak ikut, tidak masalah. Kamu mau percaya LGBT atau menolak LGBT, tidak masalah. Kompromi, sekompromi-komprominya. Makanya disebut sebagai pelacur. Karena dia suka kepada siapa saja. Dan ini adalah satu mindset pemikiran yang gampang diterima. Karena mulai dari zaman ini sudah dilatih. Manusia yang lahir di generasi ini terlatih untuk menerima segala sesuatunya sebagai kebenaran. Dan tidak terkecuali dalam dunia kekristenan. Sekarang segala sesuatu dianggap sebagai kebenaran. Kamu mau percaya A, benar. Kamu percaya B, benar. Kamu percaya C, benar. Walaupun saling bertentangan, semuanya benar. Makanya sekarang orang berbicara tentang jangan menghakimi. Orang berbicara jangan bilang salah. Baru saja saya melihat satu komentar di blog yang saya tulis. Saya menulis blog. Kemarin saya kirim di grup Gapi Getsemani kan. Yang berjudul, blog ini saya berikan judul Pemisahan Alkitabiah. Di sana banyak tulisan, pergi ke sana dan baca, banyak tulisan saya di sana selain saya menerjemahkan buku Dr. Who, Biblical Separation atau Pemisahan Alkitabiah. Saya juga menulis beberapa artikel di sana. Nah, salah satu artikel yang banyak orang baca, tertarik orang baca dan banyak komentar adalah tentang saya menyinggung ajaran sesat dari Erastus Sabdono. Erastus Sabdono adalah seorang pendeta yang ada di Indonesia. Kesalahan dia ketika dia mengajar. Dan kemudian dia coba klarifikasi dengan video yang kedua, sama saja. Yang membuat Tuhan Yesus berada di posisi sama seperti manusia. Karena dia berargumen bahwa Tuhan Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Lalu baru saja saya dapatkan tadi notifikasi melalui email bahwa ada seseorang yang baru saja berkomentar. Dan orang ini bilang apa? Terlalu kasar. Saya terlalu kasar bilang itu ajaran sesat. Oh, saya bilang mereka yang mengatakan bahwa Kristus tidak setara dengan Allah Bapa sebagai ajaran sesat, mereka katakan saya kasar. Tapi mereka yang menuduh Tuhan Yesus tidak setara dengan Allah Bapa, dibilang apa? Lemah lembut, baik, menurunkan derajat Tuhan Yesus. Kalau ada orang menurunkan derajat Tuhan Yesus, kita katakan itu salah, kita dibilang kasar. Tapi kalau ada orang mengatakan Tuhan Yesus tidak setara dengan Allah Bapa, itu lemah lembut. Begitukah? Tapi memang begitu mindset manusia zaman sekarang. Termasuk orang Kristen. Tidak mau lagi mendengar apa yang benar. Karena yang benar sekarang terlalu ekstrim. Ini semua adalah bagian dari sejarah dunia yang harus memang berjalan. Karena pada masa antikristus,
Semua orang harus sudah siap menerima segala sesuatunya sebagai kebenaran, kecuali kebenaran itu sendiri. Makanya disebut sebagai kota ini sebagai kota pelacur. Kota sebagai pusat kompromi sebesar-besarnya. Di mana di sana tidak ada lagi namanya cinta atas kebenaran, tetapi cinta atas segala sesuatunya kecuali kebenaran. Karena pelacur tidak akan menikah dengan laki-laki di mana dia harus berkomitmen dengan laki-laki itu. Kalau dia sudah menikah dan dia berkomitmen dengan satu laki-laki, dia tidak disebut pelacur lagi. Makanya kota ini disebut sebagai kota atau perempuan yang disebut sebagai pelacur. Pelacur bukan hanya pelacur, tapi pelacur besar. Gerakan oikumene yang didasarkan dari abad ke-19 dan 20 adalah gerakan yang menuju ke arah sana. Ada satu buku yang saya suka sekali. Judul buku ini yang ditulis oleh Ernest D. Pickering. Ernest bukan Ernest aktor Indonesia, komedian Indonesia. Ernest Pickering namanya. Judul buku ini The Tragedy of Compromise. Buku yang sangat baik untuk dibaca, tetapi orang tidak suka membacanya. Dia bilang apa di sana di dalam pendahuluannya sudah sangat menarik ketika dia katakan apa? Di dunia oikumene, di dunia sekarang ini gereja itu seperti pasar. Kenapa? Karena orang pergi ke gereja sama seperti dia pergi ke pasar. Dia mencari apa yang dia suka. Kita kalau pergi ke pasar, apa yang kita lakukan? Nggak mungkin kita pergi, melihat apa yang kita mau, kita langsung ambil, kita langsung beli kan? Kita akan pilih. Mau ngomong kalau saya pergi ke pasar sama istri saya agak gregetan sedikit. Karena saya kurang sabar kalau namanya memilih-milih barang. Kalau sama istri kan, dia akan pergi keliling pasar untuk mencari yang terbaik menurut dia. Yang mana yang dia suka. Kalau kita pergi ke pasar, kita mencari, mengambil apa yang kita mau. Kita membeli apa yang kita mau. Dan saat ini gereja seperti itu. Orang Kristen seperti itu ketika pergi ke gereja. Mereka pergi ke gereja yang satu. Oh tidak cocok. Pindah ke gereja yang lain. Oh kurang cocok. Pindah ke gereja yang lain. Kenapa kurang cocok? Bukan karena ajarannya. Suasananya kurang cocok. Hanya ada di salah satu grup lain. Ada seseorang mengirimkan beberapa link. Yang satu, yang link pertama dia bilang bagi yang suka lagu Kristen yang berbau jazz, klik link ini. Lagu Kristen yang berbau yang rap, klik link ini. Yang suka rock and roll, klik link ini. Kamu suka yang mana? Kamu ambil apa yang kamu mau. Gereja bukan lagi tempat di mana kita duduk dan dikasih tahu apa yang Tuhan mau. Tapi sekarang gereja menjadi tempat di mana kita bisa mengambil apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau, siapa peduli. Semua ini memimpin ke arah sana. Dan kita yang sudah tahu hal ini harus diingatkan. Kita yang sudah tahu sekarang sadar, oh tidak boleh seperti ini. Karena ini adalah gambaran dari sesuatu yang sempurna di masa yang akan datang yang disebut sebagai kotanya antikristus. Jiwa ini bukan jiwa kekristenan yang benar. Jiwa ini adalah jiwa dari antikristus. Makanya dia disebut sebagai pelacur besar. Dan lihat di ayat kedua, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Makanya saya katakan ini sesuatu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip sesuatu yang sempurna di masa yang akan datang. Kenapa?
Karena pada saat itu bukan hanya orang-orang biasa, tapi para penguasa dunia juga setuju berkumpul di sana bersama-sama. Suka dengan kota itu. Dan semua orang bayangkan di sini digunakan kata mabuk oleh anggur percabulan. Mabuk. Karena mereka akan meminum semua kebenaran yang menurut mereka benar ini. Ajaran-ajaran ini mereka akan minum sampai mereka tidak sadar lagi bahwa mereka sudah mabuk. Ketika mereka terbangun dan sadar, segala sesuatunya sudah terlambat. Begitulah mereka mencintai kompromi. Begitulah dunia ini, begitulah orang Kristen. Zaman sekarang sudah mulai lebih mencintai kompromi daripada kebenaran. Semua orang sudah lupa. Kenapa? Karena datang juga ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dalam perjanjian baru adalah Allah yang maha kasih. Benar, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang menghakimi, Tuhan Yesus yang murka, tidak mungkin Tuhan Yesus murka. Itu yang diajarkan sekarang. Kembali, sore ini saya banyak hal yang saya lihat, saya harus tulis. Salah satu grup lain juga ada orang yang mengirimkan series ajaran dari seorang yang bernama, saya lupa namanya, Andrew, saya lupa nama belakangnya. Awalnya Andrew, dia bukan orang Indonesia. Dan dia bilang bahwa ajaran kedaulatan Allah adalah ajaran tradisi, bukan kebenaran. Dan lucunya, dia menggunakan hal ini dengan mengatakan bahwa perjanjian lama itu berbeda dengan perjanjian baru. Dan dia berikan contoh yang menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal. Dia bilang, lihat, dalam perjanjian lama, contohnya Elia dalam 2 Raja-Raja pasal 1, ketika dia diminta untuk datang kepada Raja Hizkia yang lagi sakit, dia berteriak kepada tentara yang datang untuk mencari dia, supaya dari langit turun api. Dan Tuhan turunkan api dari langit. Itu perjanjian lama, dia bilang. Tapi kalau dalam perjanjian baru, ketika Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, perlukah kami turunkan api dari langit? Tuhan Yesus bilang, roh apa yang ada di dalam kamu? Anak manusia tidak datang untuk menghakimi. Jadi dia bandingkan 2 hal ini dan mengatakan, lihat, beda kan cara Tuhan kepada kita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan menggunakan cara yang keras, dalam perjanjian baru Tuhan menggunakan cara yang lembut. Apakah ini benar? Ajaran ini benar? Ini adalah kesesatan. Mengambil ayat, mencomot ayat dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Karena sepanjang video, setiap 3 menit, setiap 5 menit, apa yang dilakukan? Dia akan memperkenalkan buku yang baru dia tulis. Itu aja kerjanya, memperkenalkan buku yang baru dia tulis. Saya cek di Amazon, harga bukunya 1 buku 150.000. Ada CD-nya $100 satu. Uang. Tujuannya uang. Apakah Tuhan Yesus berubah? Di perjanjian lama dia begitu marah terhadap dosa, dan sekarang perjanjian baru dia tidak begitu marah terhadap dosa. Kayak gitu kalau kita membaca satu ayat dan mengambil dan menggunakannya untuk kepentingan kita pribadi. Dia lupa bagaimana Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menampar Herodes dan mati di tempat. Bagaimana Ananias dan Safira juga mati di tempat. Di mana itu perjanjian lama? Perjanjian baru.
Dan Rasul Paulus mengatakan apa? Makanya tidak jarang ada di antara kamu yang tertidur bahkan mati ketika kamu mengambil perjamuan kudus dengan tidak layak. Di mana itu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan sama. Dan di perjanjian lama tidak selamanya Tuhan juga melakukan seperti yang dilakukan melalui Elia. Kita mengenal begitu banyak nabi. Ada Yeremia, ada Yesaya, ada Daniel. Yang begitu banyak orang membenci mereka. Bahkan Yeremia adalah salah satu nabi yang tersiksa dalam kehidupannya. Tapi apakah Tuhan menurunkan api dari langit? Tidak. Semuanya tergantung waktunya Tuhan. Tapi karakter Tuhan tetap. Dia membenci dosa. Tapi manusia lebih mencintai percabulan rohani ini. Ketidaksetiaan terhadap satu Tuhan. Makanya dikatakan semua orang, seluruh penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dan dikatakan di sini bahwa dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujatan. Perempuan ini bukan hanya digambarkan sebagai pelacur. Tetapi juga terang-terangan menghujat Tuhan. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nanti akan kita melihat apa maksudnya ke-7 kepala dan 10 tanduk ini. Tapi ini gambaran pertama akan kota ini. Dan ini juga sebagai peringatan bagi kita. Supaya kita pada masa ini tidak memiliki keinginan seperti yang diinginkan oleh antikristus dan kotanya. Kalau saat ini kita menginginkan kompromi sekompromi-komprominya. Kalau sekarang ini kita membenci. Kalau kita berbicara tentang kebenaran. Bertobatlah. Karena itu adalah jiwa antikristus. Jiwa orang-orang yang cinta kepada antikristus. Bukan jiwa orang-orang yang mencintai Kristus. Orang yang mengasihi Kristus akan sayang terhadap kebenaran. Di bedah belajar doktrin Alkitabiah Rabu lalu, kan? Ketika kita belajar tentang doktrin pemisahan Alkitabiah, kita membaca satu ayat tentang kasih. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kasih? Kasih bersuka cita terhadap kebenaran. Kasih bukan kasih kalau dia membenci kebenaran. Kasih itu mencintai kebenaran. Maka kita harus betul-betul mencintai kebenaran. Dan bukan hanya masalah kerohanian, keagamaan, kebenaran sesuai dengan kitab suci. Tapi juga gambaran dari kota itu adalah kota yang dipenuhi keinginan daging. Katakan di ayat 4, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi. Kenapa kain ungu dan kain kirmizi? Ini menggambarkan tentang sebuah kekayaan dan kekuasaan. Warna ungu menggambarkan tentang sebuah kekuasaan dalam kerajaan. Kirmizi adalah warna yang menunjukkan kekayaan. Dan bukan hanya itu, bahkan dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Di dalam percabulannya, kenapa dia mau kompromi? Kenapa kota ini menjadi kota yang kompromi? Karena dengan dia berkompromi, dia mendapatkan harta, kuasa, dan kekayaan. Dan manusia mencari ini. Kenapa kita berkompromi? Karena kekayaan dan kekuasaan. Kenapa orang tidak beribadah pada hari Minggu? Karena kekayaan dan kekuasaan. Dan bukan hanya itu, keinginan daging. Dikatakan di sana bahwa dia penuh
dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Segala keinginan daging. Manusia lebih mencintai keinginan dagingnya daripada Tuhan. Dan itu termasuk orang Kristen pada zaman ini. Jangan berpikir bahwa kita orang Kristen maka kita tidak cinta daging. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada contoh seseorang yang Kristen tetapi cinta daging. Siapa? Lot. Lot. Kenapa Lot ada di Sodom Gomora? Dalam kitab Kejadian kita membaca. Karena dia melihat bahwa kota Sodom dan Gomora menyukakan hatinya. Oh, itu adalah kota yang kaya. Dia pergi ke sana. Dia tinggal di sana. Dalam surat Petrus dikatakan apa? Hari-harinya dipenuhi dengan duka cita di dalam hatinya. Kitab Petrus dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh. Karena di kota itu, tentu dia berada di kota itu, tapi dia tidak mengikuti kesesatan kota itu. Makanya dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang Kristen. Tetapi karena dia lebih mencintai uang, dia bertahan di sana. Yang seharusnya dia keluar dari sana, dia bertahan di sana walaupun hatinya tidak tentram. Dan apa yang terjadi dengan dia? Dia mungkin mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Tetapi dia kehilangan kehidupan yang baik di dalam dunia. Kehidupan yang baik di mana dia bisa menjadi saksi Tuhan. Dia tidak bisa menjadi saksi Tuhan lagi. Bahkan anak-anaknya ketika malaikat datang, dan dia memanggil anak-anaknya, ayo kita pergi dari kota ini, karena kota ini mau dihancurkan. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Mereka mengejek dia, menghina dia. Tidak ada nilainya lagi. Kita orang Kristen bisa begitu terikatnya dengan dunia sehingga kita lupa Tuhan. Maka kita harus kembali kepada Tuhan. Lihat bagaimana manusia, satu gambaran saja mengenai manusia lebih mencintai kedagingan daripada Tuhan. Siapa yang semalam bangun pagi-pagi menonton final Liga Champions? Pasti ada orang yang bangun. Saya tidak bangun. Lelah sekali. Hampir setiap malam sekarang kalau ada waktu untuk tidur, waktunya tidur. Karena ada baby di rumah. Ketika dia belum bangun, baiklah kita tidur. Daripada ketika dia bangun, kamu tak bisa tidur lagi. Tapi lihat bagaimana manusia dalam dunia ini. Hanya untuk menonton 22 orang. Menendang satu bola, mereka bangun jam 2 semalam. Tapi coba kita adakan doa subuh. Jangan jam 2. Jam 5. Ada yang bangun? Jangankan dibilang jam 5 subuh. Kita ibadah pagi jam 10 pagi. Dan kita adakan ibadah malam jam 7 malam, orang bertanya, ngapain lagi ibadah malam? Berapa yang datang, berapa yang mengikuti ibadah malam? Karena lebih suka istirahat, tidur, menikmati malam ini. Minggu malam. Katanya istirahat karena besok kerja. Boleh kalau istirahat, kalau dia pergi jalan-jalan. Lebih mencintai jalan-jalan. Melihat pantai, keindahan pantai di sore hari sehingga malamnya kelelahan. Dan jam 7, aduh udah nggak bisa lagi berdiri. Nggak bisa lagi pergi ke gereja. Dunia, manusia lebih mencintai. Kita lebih mencintai kedagingan daripada Tuhan. Ibadah hari Minggu dikatakan jam 7 pagi terlalu cepat. Jam 8 pagi terlalu cepat. Jam 10 pagi kalau bisa. Tapi kalau ke sesuatu yang kita suka, mau dibilang jam 4 pagi pun bangun.
Itulah gambaran betapa kita lebih mencintai dunia, lebih mencintai keinginan kita sendiri daripada Tuhan. Dan hati-hati saudara-saudara, karena keinginan, sifat, karakter yang demikian adalah karakter dan sifat antikristus. Lihat saja kota ibu kotanya, penuh dengan keinginan daging. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Kenapa rahasia? Karena kota ini belum ditahu kota yang mana. Begitu banyak kota di dunia ini, kita belum tahu mana satu kota ini. Tetapi dikatakan sebagai Babel yang besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dia akan menjadi pusat. Nama Babel selalu dibawa. Kenapa? Babel adalah gambaran dari sebuah kota yang besar. Maka kota ini akan menjadi kota yang besar, kota yang maju. Tapi secara moral, secara rohani, dia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Dia adalah pusat dari segala kompromi rohani. Dan dia juga adalah pusat dari segala keinginan duniawi, keinginan daging. Itulah kota ini. Dan saudara-saudara, sekarang kita bisa memilih kota mana di dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini hampir semua kota sebegini gambaran. Gak ada kota yang namanya lagi kota di mana kita bisa mendapatkan ajaran kebenaran sebenar-benar. Semua kota di dunia ini penuh dengan keinginan daging. Termasuk Yerusalem. Yerusalem, kota suci. Dalam Alkitab kita membaca, kota yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Bukanlah kota yang suci lagi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Bukan hanya dia tidak bermoral kota ini, bukan hanya dia tidak, atau bukan hanya penuh dengan keinginan daging, tetapi juga membenci anak-anak Tuhan. Karena setiap anak Tuhan akan dibunuh oleh. Di dalam kota ini, anak-anak Tuhan tidak bisa hidup. Dan di dalam dunia saat ini, anak-anak Tuhan sedang dalam keadaan sulit untuk hidup. Jadi kalau kita betul-betul mau 100% mengikuti firman Tuhan, kita dalam kondisi susah hidup dalam dunia ini. Kenapa orang Kristen gampang hidup dalam dunia saat ini? Karena mereka banyak komprominya. Jadi kita banyak komprominya. Kalau kita lebih mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita susah hidup. Karena dunia membenci kita. Dunia tidak suka kepada kita. Mau jadi apa kita dalam dunia ini? Yang kalau kita berjalan benar di hadapan Tuhan, orang tidak benci kita. Jangan jauh-jauh. Atlet. Kembali, pemain sepak bola. Kalau pemain sepak bola mau hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak bisa menjadi pemain sepak bola. Kenapa? Apalagi kalau kamu bercita-cita menjadi pemain bola, sepak bola di Eropa sana. Kamu tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Kamu harus kompromi. Kenapa? Karena ada hari di mana kamu akan, kalian pernah lihat, ada tanda bahwa kalian harus menggunakan warna pelangi. Para atlet itu menggunakan warna pelangi. Gambaran apa? Bahwa mereka pro-LGBT. Kalau kamu tidak menggunakannya, kamu akan dihujat. Bahkan dianggap sebagai seorang yang tidak respect. Karirmu bisa turun seturun-turunnya. Tapi orang lebih mencintai uang kan? Daripada itu. Daripada karir saya turun, pakai saja. Pro-LGBT lah. Begitulah kondisi dunia saat ini. Dan lebih parah nanti ketika ibu kota si antikristus muncul.
Nah, ini adalah ketiga gambaran dari kota ini. Baiklah kita betul-betul berpikir, kita apakah pada masa ini hidup seperti di dalam kota si antikristus? Atau kita bisa menjadi orang-orang kudus yang dibenci ketika kita tidak hidup seperti kota antikristus? Kenapa ini sangat penting? Karena di sini kita lihat bahwa Rasul Yohanes sangat terkejut. Ayat 6 tadi bagian terakhir, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Dia terkejut, kenapa kota ini seperti ini? Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Maksudnya apa? Telah ada namun tidak ada. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, dikatakan bahwa dia sudah mati dan kemudian bangkit kembali. Makanya dikatakan telah ada namun tidak ada. Kemudian ia akan muncul dari jurang maut. Kemunculannya dari jurang maut memberikan dia karakter seperti karakter iblis. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Kenapa dia dikatakan menuju kepada kebinasaan? Karena kesukaannya adalah menghancurkan, membinasakan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Siapa dia? Antikristus. Oke. Ibu kota adalah perempuan tadi. Pemimpinnya atau yang dipakai ibu kota ini menjadi pengurus kota ini adalah si binatang ini, yaitu si Antikristus. Ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. 7 gunung. Apa itu 7 gunung? Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi sama. 7 gunung, 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang 1 ada dan yang lain belum datang. Apa maksudnya? Bahwa ini adalah 7 raja. 7 kerajaan. Di dalam kitab sejarah, yaitu Alkitab sendiri, karena ini berhubungan dengan Israel, kita tahu ada 7 bangsa yang berhubungan dengan Israel. Yang pertama Mesir. Pada saat Israel mau dibentuk, mereka dijajah oleh Mesir. Makanya disebut sebagai tanah perbudakan. Kedua, kita tahu ada Assyria sebelum Babilonia. Baru ada Babilonia. Kemudian baru ada Persia, Medo Persia. Lalu ada Yunani. Dikatakan di sini yang 5 sudah berlalu, yang 5 ini sudah tidak ada. Sudah tidak menguasai Israel lagi. Lalu dikatakan apa? Yang 1 ada. Kenapa yang 1 ada? Karena ketika Rasul Paulus menuliskan ini ada satu bangsa namanya bangsa Romawi. Kita ingat dalam kitab Daniel, ada Babilonia, Babel, ada Persia, ada Yunani, ada Romawi. Kaki yang terbuat dari besi Romawi. Lalu yang terakhir dan yang lain belum datang, yaitu kerajaan Antikristus. Jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Kenapa dikatakan seketika? Hanya sebentar saja. Jadi itu kalau kita membaca kitab Daniel dikatakan sebagai kakinya, bagian kaki paling bawah, campuran antara besi dengan tanah liat. Satu sisi kuat, satu sisi lunak. Nah, banyak guru saya, Pendeta Kwek Son Yu, mengatakan ini sangat cocok untuk dunia modern dengan teknologi yang tinggi. Karena sekarang orang berkuasa bukan hanya melalui tangan yang keras untuk menghukum, tetapi juga dengan perangkat lunak, yaitu teknologi seperti komputer dan segala yang smart. Itulah kerajaan. Jadi kalau ini benar, memang kita bisa katakan waktunya tinggal sebentar lagi.
Sekarang apa yang tidak bisa manusia buat dengan komputer? Pernah mendengar matahari lagi sedang dibuat di Cina? Nah, matahari saja mereka mau buat. Sudah berapa banyak robot yang dikatakan bisa berbicara seperti manusia, bergerak seperti manusia. Dan manusia sedang berjuang untuk mengatakan bahwa manusia bisa bangkit dalam tubuh robot. Kamu tidak bisa mati. Jiwa kamu, otak kamu dipindahkan ke tubuh robot. Dan itu kamu. Tapi tubuhnya robot. Itu yang sedang mereka mau lakukan. Itulah gambaran dunia ini. Alkitab tidak pernah salah. Karena semua menuju ke arah sana. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, Antikristus, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja. Jadi dia akan memiliki 10 raja lain di depan dia yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Dia akan memberikan mereka kuasa. Dari mana mereka? Dari segala penjuru bumi. 10 raja yang paling berkuasa. Makanya jangan heran bahwa dunia ini masih belum bisa dikumpulkan menjadi satu. Karena harus ada 10 raja ini dari 10 negeri yang akan menjadi negeri-negeri besar. Mana negeri itu? Kita masih belum tahu. Mungkin Cina ikut, Amerika, Rusia. Sekarang sudah bisa kita melihat bagaimana ada negara-negara tertentu yang super power, yang lebih berkuasa dari negara lainnya. Mungkin dari antara mereka. Kita belum diberitahu. Karena mereka belum memerintah. Tapi mereka akan diberikan kuasa. 1 jam lamanya, hanya 1 jam. Mereka seiyah sekata. Mereka sangat bersatu. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka berikan kepada Antikristus. Mereka bilang bahwa Antikristus, kamulah pemimpin dunia. Ini sesuatu yang bukan lagi sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Ini sangat-sangat mungkin. Zaman sekarang, apa yang terjadi di dunia, apa putusan dunia tergantung kepada para superpower. Negara-negara besar ini. Urusan Palestina dengan Israel contohnya. Kalau kalian bertanya, bela siapa, Palestina atau Israel? Nah, bukan di sini tempatnya kita mau bicarakan hal itu. Itu akan menjadi cerita yang panjang. Tapi lihat, bagaimana sikap dunia terhadap kedua negara ini? Tergantung kepada para superpower bilang apa. Kadang-kadang ada negara kecil pun mau memihak siapa, dia cuma bisa berteriak saja, aku memihak negara ini. Tapi bisa buat apa? Makanya kan di Indonesia sendiri, kita melihat di berita-berita kan, karena banyak di Indonesia yang support Palestina, yang menjadi pembicaraan hangat di berita apa? Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk membela Palestina? Untuk membantu Palestina. Kita selalu ditanya. Tapi ketika kita mendengar, Turki bilang, aku bela Palestina. Kita perlu tanya, Turki bisa buat apa? Ketika Rusia, ketika Amerika, contohnya Amerika dalam situasi ini tidak terlalu berpihak kepada siapa-siapa. Tapi contohnya dia bilang, aku berpihak kepada Israel, contohnya. Apakah kita perlu bertanya bagaimana cara Amerika untuk menolong Israel? Tak perlu kita tanyakan. Karena kita sudah tahu, dia bisa. Dia mampu melakukan sesuatu. Jadi ini sesuatu bukan yang kita bilang mustahil untuk terjadi. Mereka akan mensupport Antikristus, mereka akan berperang melawan anak domba.
Dan ini adalah yang nanti kita akan membacanya sebagai sebuah peperangan yang disebut sebagai peperangan Armageddon. Lihat, hanya 1 jam mereka memerintah. Kenapa? Karena mereka cuma kumpulkan orang berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Siapa anak domba ini? Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nanti kita akan membaca bahwa orang-orang kudus ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Berperang bersama dengan dia. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan mengalahkan antikristus, 10 raja ini, dan seluruh dunia yang mau berperang melawan Tuhan Yesus. Hanya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Apa itu pedang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Firman-Nya. Hanya dengan berkata-kata mereka hancur. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu dulu adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Mereka semua cinta kepada antikristus. Dan ketika antikristus sudah kalah, katakan di ayat 16, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sifat manusia duniawi yang mau menyembah iblis adalah apa? Ketika kamu berguna, aku support kamu. Aku mau bersama dengan kamu. Tapi ketika kamu tidak lagi menguntungkan, kamu aku buang. Ini berkaitan dengan firman Tuhan di pagi hari tadi. Berhentilah percaya kepada kekuatan iblis. Karena ketika kita mencintai kekuatan iblis, perlahan-lahan dan pada akhirnya, yang akan kita dapatkan adalah kehancuran oleh iblis itu sendiri. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Di sini kita melihat kedaulatan Allah yang tadi saya katakan si Andrew itu bilang itu adalah sesuatu kesalahan. Kedaulatan Allah berbicara tentang Tuhan mengontrol segala sesuatunya, termasuk hal-hal yang buruk. Kalau terjadi di dalam kehidupan ini, itu adalah bagian dari apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi si Andrew itu mengatakan bahwa itu adalah ajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Satu ayat. Kalau dia mengatakan itu sesuai dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Satu ayat menunjukkan bahwa ini sangat sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika 10 raja ini membela si antikristus, mengangkat si antikristus menjadi penguasa dunia, dikatakan apa? Itu karena Tuhan yang menerangi hati mereka. Yang membuat hati mereka condong untuk mau mensupport antikristus. Bukan kita yang bilang. Karena dia menuduh bahwa kedaulatan Allah adalah tradisi gereja. Dan tradisi gereja ini sudah membuat ajaran firman Tuhan menjadi tidak berarti. Bukan kita yang buat. Di sini tertulis. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata. Dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Mana kotanya? Kita masih belum tahu. Banyak orang bilang, salah satu kota di Eropa yang akan menjadi pusat dari persekutuan bangsa-bangsa. Bisa Eropa, bisa Amerika. Yang mana satu, kita masih belum tahu. Tapi yang paling penting, kita sudah tahu jiwanya kota ini. Dan kita mau dalam hidup kita, di dalam dunia ini, jangan kita menjadi orang-orang yang sama, yang jiwanya sama seperti jiwa daripada kota antikristus. Kita sudah lihat bahwa kecintaan terhadap kompromi, kebencian terhadap kebenaran, kecintaan terhadap keinginan
dan kebencian terhadap orang yang menyatakan kebenaran adalah sifat dari antikristus, kotanya, dan orang-orang di dalamnya. Yang seharusnya bukan menjadi sifat kita. Karena sifat, karakter yang satu ini, mindset yang satu ini adalah kekejian di mata Tuhan. Dan pada akhirnya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Paling kita betul-betul memperhatikan. Biarlah kita mendidik anak-anak kita. Sekolah itu baik. Mendapatkan nilai benar itu baik. Berhasil, kuliah, mendapatkan pekerjaan, itu semua baik. Tetapi apa tujuan? Kalau tujuannya untuk keinginan daging, dan oleh karena itu kita berkompromi terhadap kebenaran, maka itu bukan sesuatu yang baik. Biarlah kita mendapatkan kesuksesan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Begitulah kita harus mendidik anak-anak kita. Dan begitulah kita sendiri harus hidup, baik dalam kehidupan kita di rumah, maupun kehidupan kita di dalam pekerjaan dan kehidupan sosial kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang memberitahukan kepada kami tentang kota yang akan ada di masa yang akan datang. Tapi sungguh memberikan kami peringatan bahwa saat ini pun jiwa yang seperti kota antikristus ini sudah ada dalam dunia. Bahkan kami tidak hati-hati, bahkan sudah melekat di dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau kami memiliki jiwa dan karakter yang sama seperti kota ini. Dan bantu kami untuk memandang segala sesuatu dalam dunia ini seperti Tuhan memandang. Agar segala kompromi, agar segala keinginan daging, dan agar segala kebencian terhadap orang yang menyatakan kebenaran jauh dari kami. Dan tidak menjadi karakter kami. Kasihan dan tolong kami semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.